negeri ini memanggilmu kawan. Kegiatan yang sudah saya lakukan di pendidikan guru penggerak. Jadi kemarin saya sudah menyelesaikan satu modul. Di modul 1 itu ada modul 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kegiatan yang saya lakukan dan sudah mengikuti 2 kali lokakarya 0 dan lokakarya 1. Baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh juga saya gunakan kuisis juga untuk memberikan materinya. Sama dengan cara yang diberikan oleh Pak Edo tadi. Kalau Pak Edo tadi kan pakainya sistemnya kita tambahkan PDF ya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya slide tapi di Google Drive, ketika kita embed saja, tinggal kita ambil linknya, kita publikasikan, kita cari linknya dulu, baru kita tambahkan. Nah, hasilnya juga sama, tampilannya akan sama seperti ini. Nah, Bapak Ibu, hasil tampilan materi yang dalam kuisis tadi itu seperti ini nantinya ketika disampaikan ke anak-anak itu, sama seperti PowerPoint juga sama. Oke Bapak Ibu, saya mulai tentang budaya positif kita ya Bapak Ibu ya. Untuk materi kali ini, nah kita berawal dari adanya pendidikan. Kita sudah tahu bahwa pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryodingrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei pada tahun 1889. Beliau merupakan pendiri Taman Siswa dan juga organisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, pengajaran untuk anak-anak Indonesia, untuk masyarakat Indonesia pribumi pada masa itu, karena memang pada masa itu adalah pendidikan itu hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekarang pendidikan di Taman Siswa ini selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain, mandiri, dan juga tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari. Apa sih tujuan pendidikan? Apa sih tujuan kita gitu Bapak Ibu ya sebagai guru gitu ya? Apakah kita hanya melulu mengajari mereka tentang teori? Ternyata tidak. Sekarang kan kita lebih dikenal sebagai seorang pendidik. Jadi tugas kita itu tidak hanya mengajari mereka secara teoritis, tapi kita juga membentuk mereka secara karakter, mendidik. Nah, ketika anak-anak sudah hampir tahun kedua, ya anak-anak kita dan anak-anak kita belajar dari rumah. Sangat-sangat sedikit waktu kita untuk berinteraksi dengan mereka secara langsung. Paling kita interaksinya lewat WA. Kita mau marah-marah lewat WA juga nggak bisa kan? Ada yang nggak kerjakan tugas, kita capek, akhirnya capek sendiri jempol kita ngetik untuk hanya ngomel-ngomel gitu. Di sini kita nggak enak, di sini akhirnya jadi pikiran karena kita memang harus tuntutan kita untuk memberikan materi tetap walaupun masa pandemi gitu ya. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Mereka berada di zaman yang berbeda dengan kita. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dengan satu sama lain. Zamannya anak-anak kita sekarang adalah zaman yang serba ini Bapak Ibu ya. Luar biasa, kita sungguh patut bersyukur kita adalah guru-guru yang masih bisa sampai saat ini masih mau belajar untuk paling tidak sejajar atau paling tidak bisa mengikuti kemajuan iptek yang ada sekarang. Kayak tadi kita sudah berbagi tentang kuisis. Ya, apa sih gunanya kuisis? Bagaimana ternyata bisa kita gunakan untuk pembelajaran, gitu ya. Nah, keluarga ini merupakan pusat dari pendidikan. Nah, secara trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kita semua pasti sudah tahu bahwa ada Ingarso Sungkorono, di mana kita guru atau sebagai pendidik itu di depan. Ini perasaannya adalah mengenai perilaku pendidik yang akan menjadi teladan bagi peserta didik, karena sejatinya setiap apapun yang dilakukan oleh pendidik akan menarik perhatian dan contoh bagi peserta didik kita. Kemudian ada Ikmadio Mangunkaso, kita di tengah.
Ini erat kaitannya dengan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pendidik tidak hanya melihat kepada orang yang dididiknya, tetapi juga harus berada di tengah-tengah orang yang dididiknya. Jadi kita lihat kondisi anak-anak kita itu seperti apa. Kemudian ada Tuwuri Handayani, ini adalah lambang dari atau logo dari pendidikan kita, dari dunia pendidikan, di mana seorang pendidik itu harus mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Nah, di sini tugas berat kita Bapak Ibu. Kita bagaimana kita sebagai pendidik harus membahagiakan anak, memerdekakan anak, tetapi tetap terarah. Merdeka itu kan banyak orang salah mengartikan merdeka itu berarti bebas gitu, ternyata tidak. Tetap kita berikan arahan kepada anak-anak tadi agar mereka tidak melenceng ke sana, tidak melenceng ke sini. Nah, seperti apa? Dengan cara menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian memberikan kesempatan untuk menggali segala potensi yang ada pada dirinya, memberikan kesempatan untuk berkreasi dan juga memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Tujuan kita itu cuma satu Bapak Ibu, dari sekian banyak aktivitas kita di kelas, itu adalah bagaimana cara kita mewujudkan merdeka belajar sesungguhnya dan juga menanamkan, menumbuhkan sosok profil pelajar Pancasila pada anak-anak yang semua itu tertuang di RPP kita, di modul ajar kita. Bagaimana kita menumbuhkan sosok pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bukan hanya tugas guru agama, tapi tugas kita. Karena di setiap pembelajaran yang kita lakukan pasti kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Jadi kita saling mengingatkan kepada anak-anak, kita tidak ada salahnya untuk mengingatkan kita saling untuk memulai pembelajaran berdoa. Walaupun misalnya saya masuknya di mata pelajaran setelah Bu Nana misalnya, kita tetap terapkan itu karena di RPP kita sudah kita masukkan hal itu gitu, berdoa gitu kan di awal pembelajaran. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan sosok pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, saling menghargai satu sama lain, mencintai tanah airnya. Dengan cara apa? Kita bisa sisipkan. Di beberapa kelas saya sudah sering menemukan ada yang sudah menggunakan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, memperkenalkan lagu-lagu daerah gitu ya. Dan kemarin di hari Senin kemarin saya terus terang, mungkin itu saya coba tanya ke anak-anak, kenapa kok tiba-tiba mau nyanyi gitu. Katanya kangen mau nyanyi lagu-lagu seperti itu katanya. Mungkin nanti di upacara, di setiap upacara mudah-mudahan gitu ya, kita bisa selipkan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional secara bersama-sama, tidak hanya oleh tim paduan suara. Kemudian bagaimana kita menunjukkan siswa yang bernalar kritis, bergotong royong, tetap mandiri dan juga kreatif. Nah, perubahan paradigma ini pasti tentunya mempunyai tujuan di mana untuk membangun budaya positif di sekolah itu kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini seiring dengan pembahasan disiplin ya menurut Dayan Gosan, di mana kata disiplin itu lazim dikaitkan dengan kontrol ya, di mana guru di sini berkaitan dengan bagaimana guru kita mengontrol anak didik kita. Ada beberapa ilusi kontrol di sini, nanti kan saya bagikan ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba sekarang kepalkan tangan Bapak Ibu seperti ini. Bayangkan bahwa di dalam genggaman kita ini ada sebuah barang yang sangat-sangat berharga. Pikirkan bahwa di sini itu adalah ada sesuatu yang sangat berharga kita letakkan di tangan kita ini. Mungkin saya perlu satu, siapa ya yang mau jadi ini? Mau jadi sukarelawan kita di sini? Coba deh Mas Rian. Ayo Mas Rian. Mas Rian ayo Pak. Mas Rian. Ingatkan saya selalu ya. Sebut saja dia Rian.
Rian. Oke, ayo selamat bergabung Pak Rian. Mas Rian. Nah, Mas Rian. Nah, sekarang di genggaman anggap saja akan tulis atau seperti apa? Di genggaman ini adalah sebuah atau suatu yang sangat berharga untuk Mas Rian. Sudah? Sudah? Sudah ada. Oke. Sekarang siapa yang mau coba mencoba segala cara, mau dimarahin, mau diapain, biar kita bisa tahu. Kita kan udah tahu nih apa yang dia pegang ya. Terus sekarang kita coba mau cari tahu. Ada yang mau coba dengan berbagai cara biar dia bisa ngasih tahu apa yang dia genggam ini. Ini. Ini bisa dengan berbagai cara. Ini adalah hal yang berharga saya coba ya. Harus saya ini nggak pandai ngerayu. Kalau ngerayu kalian ini biaya apa coba? Kita kan CS ya teman ya. Kira-kira bisa nggak sharing buat saya apa yang Mas Rian pegang saat ini? Kasih tahu saya apa sih? Mau nggak kasih tahu buat saya? Bentuknya bulan, oke, bentuknya bulan. Bolehkah saya minta barang itu? Boleh tidak Pak? Boleh tidak Mas saya minta barang berharga Mas ini? Karena itu kan berharga kan ya? Bulan, terus berharga lagi. Saya mau minta, boleh nggak? Sulit satu. Saya sudah mencoba meminta dengan cara baik-baik, beliau katakan sulit. Ada yang mau coba dengan cara kekerasan? Kira-kira kalau ada yang mengancam Mas Rian untuk tetap meminta bagian dari barang ini, apakah dengan cara mengancam apakah Mas Rian akan berikan? Tidak. Tadi sudah dengan cara baik-baik beliau tidak memberikan. Dengan ancaman pun beliau tidak memberikan. Itulah teori kontrol kita. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengontrol kita, Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak-anak, kecuali kalau kita membiarkan diri kita untuk dikontrol dengan orang lain, dengan iming-iming. Mungkin dia karena CS-nya, oke lah saya bagi dengan Bu Chandra. Tapi rahasia yang Bu Chandra belum tentu Bu Chandra jaga rahasia tadi. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke, kita kasih aplaus untuk Mas Rian. Oke, jadi ilusi guru yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kayak tadi sudah dia punya keyakinan sendiri gitu. Nah, tetapi untuk tidak walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau tadi misalnya Mas Rian kasih tahu saya, dengan sekali saya Mas Rian kita kan CS gitu ya. Itu kan anggapnya dengan cara yang halus. Dia langsung kasih tahu, berarti dia membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Juga ada ilusi bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak. Kemudian apa sih bedanya antara stimulus respon lawan teori kontrol ini? Menurut pandangan tentangnya, kita bisa membedakan, kita bisa menyamakan persepsi kita, di mana kita tidak bisa memaksa orang lain sebenarnya. Karena tadi kita berasal, murid kita, anak-anak kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Kodratnya sudah berbeda, kodrat alamnya berbeda. Kodrat alam itu apa?
latar belakang kehidupan mereka dari keluarga pasti berbeda. Kemudian zamannya juga berbeda dengan yang lain. Pertama, di realitas kebutuhan, kalau stimulus respon tentang dunia, realitasnya kita memikirkan bahwa setiap kebutuhan orang itu sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu pasti berbeda, sudah pasti berbeda. Kemudian menurut stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sampai nanti kita pada model berpikir. Model berpikir kita adalah menang atau kalah. Ketika kita menghadapi sebuah kasus, ketika kita menangani kasus terhadap anak, pasti kita cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ketika kita menggunakan teori kontrol tentang dunia, kita berpikir win-win solusinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Yang terlintas pasti tentang peraturan, tata tertib, ya. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman kalau kita melanggarnya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali kalau kita harus memberikan hukuman kepada anak. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Ada 3 motivasi perilaku manusia mengapa anak didik kita mau mengikuti kita, mau mengikuti keinginan kita, mau membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Yang pertama, menurut Diane Gosen, ya, 3 motivasi atau tindakan yang kita lakukan. Setiap tindakan itu atau perilaku itu yang kita lakukan adalah pasti ada tujuannya. Ya, perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan kelas, prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, biasanya ini Bapak Ibu wali kelas ataupun kita guru-guru mata pelajaran, kita bisa bikin atau membuat keyakinan-keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita saat kita mengajar. Karena kita tidak tahu motivasi anak-anak itu seperti apa ketika kita mengikuti pembelajaran kita. Yang pertama, mungkin dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya dia bersedia untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, kita kan sudah punya pasti di tiap kelas itu, di tiap ruang kelas pasti ada tata tertib ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah itu ada di papan kecil itu biasanya ada tata tertib itu, kalau tidak salah ada 8, mulai dari kedisiplinan waktu dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan pasti ada anak-anak yang terlambat tuh ya masuk di kelas kita. 1, 2 atau 3 orang yang telat masuk di kelas kita. Kemudian pasti itu bikin kesel. Kita kesal pasti. Nah, kita coba saja Bapak Ibu mulai dari sekarang kita bikin dulu semacam kesepakatan saja dengan anak-anak. Kalau memang anak-anak tidak boleh terlambat, misalnya kita masuk jam 7, kita bikin kesepakatan dengan anak-anak tentang kedisiplinan waktu itu seperti apa. Kemudian kita juga pasti menemukan anak-anak itu yang sering melepas masker di jam mengajar kita, pasti dengan alasan apapun. Pertama, lelah, pengap, sesak dan lain sebagainya, itu banyak alasan mereka. Tapi kita yakinkan, kita sepakati mengapa kita perlu menggunakan masker di zaman sekarang, karena untuk pertama keselamatan kita masing-masing kan. Kemudian juga karena kita juga akan menghargai orang lain juga dengan menggunakan masker tersebut. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa
senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, misalnya di bulan ini kita sudah bikin keyakinan kelas yang disetujui oleh semua anak-anak di kelas itu, yang kita bahas bersama dengan anak-anak itu. Kalau misalnya sewaktu-waktu tetap terjadi pelanggaran atau anak-anak tidak menepati keyakinan kelas itu, kita bisa tinjau kembali. Jadi anak-anak tetap bisa merasa nyaman di sekolah, dan pulang dari sekolah pun anak-anak juga merasa nyaman, merasa senang. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, ada biologi, kemudian ada power, ada freedom, ada fun, ada survival. Yang pertama, untuk kebutuhan bertahan hidup. Ada juga kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang. Ada juga kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan, dan kekuatan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu-satu dari kebutuhan ini. Ya. Nah, model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosset itu dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, sekarang kita coba flashback, kita sekarang ada di posisi mana? Apa kita sebagai penghukum? Penghukum itu biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian ada juga yang untuk membuat orang merasa bersalah. Ada juga posisi kontrolnya sebagai teman, ada yang sebagai monitor atau pemantau, dan juga yang sebagai manajer. Nah, ada satu cara ya, yaitu namanya restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki ketujuan disiplin positif dan juga memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hari ini ada anak kita yang lain sendiri pakaiannya, misalnya dia hari Senin pakai baju batik gitu ya, misalnya, kan sudah jelas berbeda, sudah menyalahi. Kalau kita kan ada aturan sekolah, ada aturan berpakaian untuk anak-anak. Seperti apa? Yang pertama, tanyakan dulu alasannya mengapa. Kemudian upaya apa yang bisa anak tadi lakukan agar tidak mengulangi kesalahannya tadi. Gitu. Kemudian ada restitusi untuk memperbaiki hubungan, ada restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Restitusi untuk menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi demikianlah Bapak Ibu sedikit hal yang saya bagikan selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Masih di modul 1, nanti di bulan Februari baru akan lanjut lagi di modul kedua. Jadi hal positif apa yang sudah ada di sekolah kita ini, yang pertama Bapak Ibu, ketika kita ada di masa pandemi, kita kan sering setiap hari pasti bergantian untuk piket, mulai dari pagi sampai capek rasanya mengingatkan mereka untuk mencuci tangan. Padahal sudah ada tertempel dengan jelas di dinding sekolah, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan ketika sampai di sekolah, gunakan pakaian yang seharusnya untuk
mungkin sama saya pun walaupun bukan orang hebat, tapi kita mulai dari diri kita sendiri untuk menumbuhkan disiplin kita tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada banyak hal positif, budaya positif yang telah Bapak Ibu terapkan di kelas selama ini. Silahkan dilanjutkan, dan kemudian satu hal positif lagi yang kita pelajari hari ini adalah kita berbagi apa yang kita punya, apa yang kita sudah dapatkan melalui pelatihan tadi, akuisisi tadi. Itu adalah salah satu hal positif kita berkolaborasi, kita membagikan apa yang menjadi hal baru yang kita dapatkan. Baiklah, terima kasih, saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita di dunia pendidikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.